Setelah kekalahan Caesars, kini muncul sosok Kamen Rider lainnya yang dahulu kalian kenal dengan Kamen Rider Zolda. Ia memiliki kekuatan pukulan dan tendangan dengan daya serangan yang sama, yaitu 300 EP atau sekitar 15 ton. Dalam pertarungannya, Zolda menggunakan Magna Visor, yaitu senjata berbentuk pistol berukuran sedang yang menempel di pinggul kanan. Ini merupakan senjata utama Zolda yang dapat menembakkan 120 peluru per menit hingga membuat si monster mundur. Kekuatan ini sepertinya memungkinkan untuk meledakkan Kamen Rider jika ditembakkan dari jarak dekat. Kemudian scene memperlihatkan seorang pria berandal yang sedang bersiul. Apakah mungkin ia sosok sebenarnya dari Kamen Rider Zolda? Entahlah. Beralih ke Orejurnal yang mana Shinji membuat keributan di kantor karena ia semalam mimpi kebakaran hingga membuat seisi kantor berantakan. Lalu Nanako mendapat email dari seseorang yang katanya menemukan seekor udang berwarna emas dan meminta tim redaksi Orejurnal untuk mewawancarainya. Bibi Yui, Sanako Kanzaki yang juga pemilik kedai, kembali dari perjalanan jauh. Namun Sanako nampaknya tidak menyukai Ren. Instingnya juga sangat tajam. Ia menganggap Ren seorang berandal yang memanfaatkan Yui untuk kebutuhan biologisnya. Si pria berandal ini rupanya bernama Goro Yura. Terlihat acara televisi sedang menampilkan seorang pengacara terampil bernama Shuichi Kitaoka yang usai menyelesaikan tugasnya sebagai pengacara pada kasus dari kliennya yang bernama Sakaura Shoji, seorang pemilik perusahaan besar yang terbebas dari kasus penggelapan dana. Shinji dan Reiko menemui si pemilik udang emas yang bernama Omori. Tiba-tiba Shinji merasakan adanya aura monster yang sepertinya akan mengincar si bapak Omori. Shinji tentu saja merasakan hal tersebut dari Reiko karena percuma seperti di awal episode, Reiko tidak percaya adanya monster atau sesuatu hal yang tidak masuk akal. Reiko kemudian menyerahkan pekerjaan tersebut pada Shinji. Sementara di tempat lain tidak jauh dari keberadaan Shinji, seorang wanita menjadi target serangan monster. Pengacara Kitaoka dikejar oleh beberapa orang. Pengejaran tersebut tak sengaja mempertemukan Shinji dan Shuichi Kitaoka, yang mana Shinji meminta pertanggungjawaban Shuichi atas kerusakan kacamata karena terserempet mobilnya. Awalnya Shinji membantu menangkap Kitaoka, namun karena tindakan para pria tersebut berlebihan, akhirnya Shinji bersama Kitaoka ikut dikejar. Orang-orang tersebut rupanya anak buah kliennya Sakaura Shoji yang telah ia bebaskan dari kasus penggelapan dana dari para investor. Lantas kenapa ia dikejar? Itu karena Kitaoka menggelapkan uang dari kliennya sendiri. Dengan kata lain, Sakaura Shoji adalah maling yang kemalingan. Sebagai ahli hukum, meski Kitaoka melakukan kejahatan tersebut, ia malah merasa bangga. Terlebih pengadilan baginya hanyalah sebuah permainan, ya sama halnya dengan negeri Konoha. Ketika mereka terpojok, muncullah si Goro. Kitaoka rupanya mengenal Goro, yang sepertinya si Goro ini merupakan ajudan atau bodyguardnya. Terlihat Goro melakukan henshin yang hampir mirip dengan Agito, namun itu hanya selebrasi untuk menghajar kawanan preman berdasi. Goro-chan! Sensei. Setelahnya Shinji merasakan munculnya monster cermin yang akan menyerang seorang pria, dan ternyata Kitaoka pun merasakan hal yang sama karena rupanya ia adalah identitas dari Kamen Rider Zolda. Pada dunia cermin rupanya ada dua monster. Shinji menghadapi salah satunya, yaitu katakanlah si Iron, hingga ke atap gedung, sementara kembarannya si Bronze dihadang oleh Zolda. Iron rupanya mundur dari pertarungan. Seketika itu Shinji melihat pertarungan Zolda. Ia menggunakan kartu Sudven Zolda Giga Launcher, yaitu senjata besar yang mana bobotnya mengurangi mobilitasnya untuk serangan jarak jauh hingga mencapai 10 km dengan kekuatan serangan 2000 EP. Meski si monster sempat mencoba menghindari serangannya dengan gerakan seperti pegas, namun ia tidak bisa menahan serangan dari Giga Launcher.
Di Ore Journal, Okubo menyarankan Shinji agar mencari kontrakan, karena jika menggunakan kantor sebagai tempat tinggalnya, itu hanya akan membuat sesi kantor berantakan. Si bapak pemilik udang emas lagi-lagi mengirimkan email, yang mana ia mendapat temuan barunya yaitu katak berbulu. Di sisi lain, tak hanya jago gelut, rupanya Goro juga jago memasak, dan nampaknya Kitaoka mendapat panggilan untuk klien barunya yaitu dari perusahaan pabrik Kawazu. Reiko dan Shinji menemui kembali si bapak Omori. Setiap bertemu dengan si bapak Omori, Shin selalu memperlihatkan cerobong asap. Karena penasaran, Reiko menanyakan cerobong tersebut. Rupanya itu adalah cerobong asap dari sebuah pabrik Kawazu yang sepertinya mencemari lingkungan sekitar. Sementara Iron kembali melakukan aksinya, dan sepertinya ia monster yang masih tergolong lemah karena ketika bertarung dengan Zolda dan Ryuki, ia selalu kabur hingga ia kini terus-menerus memakan korban agar menjadi lebih kuat. Penampilan seseorang mencerminkan kepribadiannya. Inilah yang selalu dilakukan Sanako ketika melihat seseorang. Baginya Shinji termasuk anak yang baik, berbeda ketika ia melihat Ren. Berhubung Shinji sedang mencari tempat tinggal, Sanako menyarankan agar Shinji tinggal bersama, dan sebagai ganti biaya kos, Shinji akan ikut bantu-bantu di kedainya. Namun Ren tidak setuju dengan hal tersebut. Ren menegaskan bahwa dirinya menjadi rider hanya untuk satu tujuan, bukan seperti Shinji yang kebetulan. Maka dari itu ia tidak ingin jika Shinji mendekati Yui, yang menurutnya bisa jadi Shinji mendapat informasi yang menguntungkan sebagai rider. Bagi Shinji, memenangkan pertarungan untuk satu tujuan itu merupakan sebuah keegoisan. Toh jika ia mendapat informasi dari Yui, tentu Shinji tidak akan menggunakannya untuk kemenangan. Sejatinya dirinya hanya ingin melindungi orang lain. Terkait adanya berita temuan udang emas dan katak berbulu serta berbagai permasalahan lainnya termasuk penyakit, mungkin itu sebenarnya akibat pencemaran air limbah pabrik di sekitar kediaman Omori. Okubo nampaknya optimis akan mendapat berita besar. Ia pun meminta Reiko menemui pihak pabrik untuk melakukan wawancara dengan ditemani Shinji. Anehnya, pertemuan tersebut dilakukan di hotel atas permintaan perwakilan dari pihak pabrik, dan ternyata orang itu Shuichi Kitaoka. Ia nampak menghalangi Reiko untuk mencari informasi mengenai pencemaran pabrik tersebut, dan tak tanggung-tanggung ia malah membuat lelucon mengajak check-in si teteh Reiko. Tentu itu membuatnya jengkel hingga Reiko menyudahi pertemuannya. Karena tempo hari Kitaoka merasa merepotkan Shinji, Kitaoka membujuknya untuk berhenti meliput berita dari pabrik Kawazu dengan mengajaknya menikmati layanan pijat. Dari sinilah Shinji malah menjalin keakraban. Sebagai seorang pengacara yang memiliki hasrat tinggi akan segala sesuatu, ternyata Kitaoka tidak peduli apabila kliennya salah atau benar. Bahkan dirinya tidak memiliki konsep keadilan untuk masyarakat. Menurutnya profesi pengacara itu keren karena menghasilkan banyak uang. Mendengar pernyataannya, Shinji nampak mengaguminya. Sampai-sampai ia ingin menulis tentang kehidupannya. Ren yang tidak menyukai Shinji berada dekat dengan Yui, ia berinisiatif ikut membantu sebagai pelayan. Bibi Yui yang melihat keuletan dan kerapihan Ren dalam bekerja, ia memutuskan untuk mempekerjakan Ren karena menurut instingnya jika mereka bertiga bekerja sama maka hasilnya akan jauh lebih baik. Esoknya Reiko melakukan penelitian pada kandungan air limbah dari pabrik Kawazu dengan meminta bantuan rekannya dari tim laboratorium penelitian. Ketika kembali menyambangi kediaman si bapak Omori, terungkap bahwasannya hewan unik temuannya hanyalah buatan. Itu ia lakukan semata-mata hanya ingin orang-orang senang dengan penemuannya. Menemukan sesuatu hal entah apapun itu, terutama yang bermanfaat bagi banyak orang, tentu dapat memberikan kesenangan untuk diri sendiri maupun orang lain. Namun tidak untuk si bapak ini, karena ia agak lain. Hasil penelitian kandungan air sungai dari pabrik Kawazu ternyata tidak ditemukan adanya kontaminasi limbah, hingga pada akhirnya Reiko tidak menemukan fakta apapun terkait pencemaran dari asap pabrik. Sementara itu Shinji dan Kitaoka sedang menikmati waktu enjoy mereka, sembari membicarakan tentang sebuah kehidupan, yang mana Kitaoka memiliki keinginan dalam hidupnya, yaitu ia ingin hidupnya hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Namun menurut Shinji itu hal yang buruk dan terdengar egois. Merasa tidak nyaman akan tanggapan Shinji, Kitaoka pun menyuruhnya pergi, dan nampaknya Kitaoka memiliki beban yang berat dalam hidupnya. Meski Shinji diusir, namun ia mengatakan pada Kitaoka bahwa dirinya tidak membencinya. Si bapak Omori nampak galau. Kini ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Daripada hidup gak guna, apakah mending mati saja? Dan secara kebetulan Pak Omori yang sudah menjadi target si monster, ia pun akhirnya menemui ajalnya dengan tubuh yang terpotong-potong. Merasakan munculnya monster, Shinji pun segera menuju TKP. Pada pertarungannya terlihat Zolda ada di lokasi. Ia nampak menunggu Ryuki mengalahkan si Iron. Setelahnya ia pun menembakkan Giga Launcher ke arah Ryuki. Dalam pertarungan Zolda nampaknya lebih unggul. Ia melakukan serangan terus-menerus pada lengan kanan Ryuki, hingga pada akhirnya Ryuki yang telah menggunakan beberapa skill kartunya harus mundur dari pertarungan. Final Bento.
Nanako Shimada, salah satu karyawan Ore Journal, tiba-tiba diculik di sebuah taman bermain oleh seorang pria tak dikenal. Pria tersebut kemudian menghubungi Ore Journal untuk meminta uang tebusan 30 juta yen. Dan demi keselamatan Nanako, ia berharap Okubo tidak melaporkannya pada polisi. Reiko menduga si penculik sepertinya mengetahui seluk-beluk Ore Journal. Okubo yang panik, ia pun menyuruh Shinji untuk membawa uang tebusan dan mengunjungi sebuah gubuk tua jauh di pegunungan. Sesampainya di lokasi, Okubo menghubungi Shinji untuk menanyakan situasinya. Seketika itu Shinji diserang oleh si penculik. Okubo yang mendengar kegaduhan tersebut dengan segera ia menghubungi polisi. Saat melakukan perlawanan, tiba-tiba muncul monster dari kaca jendela, Wild Border, yang menyerang si penculik dan membawanya ke dunia cermin. Shinji kemudian mengejarnya. Si monster menyerang dengan menyeruduk layaknya babi hutan, namun pada akhirnya ia mundur tanpa melakukan perlawanan. Nanako selamat dari penculikan, namun Okubo sempat memanggil polisi. Alhasil ketika pihak kepolisian tiba di lokasi yang mana si penculik tidak ditemukan, itu membuat mereka salah paham dan menangkap Shinji. Karena hanya Shinji satu-satunya pria yang berada di lokasi kejadian. Sebagai rekan terdekatnya, Reiko mencari informasi terkait kasus Shinji yang diduga sebagai otak penculikan. Namun ia sendiri tidak sepenuhnya percaya dan merasa adanya kesalahpahaman. Begitupun dengan Bibi Yui. Meski baru beberapa hari kenal, ia merasa bahwa Shinji tidak mungkin melakukan hal demikian. Ia mengatakan bahwa instingnya tidak pernah salah. Okubo menemui Shinji. Ia meminta Shinji untuk mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Namun bagi Shinji tidak mudah untuk menjelaskannya. Karena meskipun ia mengatakan perihal dirinya yang menjadi Kamen Rider, serta si penculik yang dibunuh monster, itu akan sulit untuk dimengerti. Terkait kondisi Nanako, Reiko memberitahukan bahwa ia kini baru sadarkan diri. Dan sungguh sangat disayangkan Nanako tidak ingat dengan kejadian yang menimpa dirinya. Yang padahal ia satu-satunya orang yang dapat membuktikan bahwa Shinji tidak bersalah. Sementara Ren mengejek Shinji dan berharap sebagai penculik amatir, Shinji seharusnya mendekam selamanya di penjara. Sedangkan Yui memberitahukan bahwa bibinya menyewa seorang pengacara dari kenalan Reiko untuk membebaskannya. Seorang anak kecil bernama Yukari mendatangi kediaman Kitaoka. Ia meminta bantuan untuk menangani sebuah kasus. Namun Kitaoka menolaknya karena ia benci dengan anak kecil. Sebagai tanda permintaan maaf, Goro memberikannya permen. Kitaoka memang ahli dalam bidang hukum, namun ia buruk dalam hal kemanusiaan. Reiko dan juga Ren meminta bantuan Kitaoka untuk membebaskan Shinji. Namun Kitaoka meminta syarat pada Reiko untuk membuatkannya artikel tentang dirinya yang bertujuan untuk membersihkan reputasinya yang dikenal buruk. 正義の味方スーパー弁護士北岡修一。分かったわ。なんとかするから。 Shinji terkejut karena rupanya pengacara yang disewa Bibi Yui adalah Kitaoka, orang yang dikenalnya. Mengenai pelaku yang dikabarkan menghilang, serta lengan Shinji yang terlihat sakit, nampak muncul kecurigaan dari Kitaoka bahwa Shinji adalah Ryuki. Kitaoka pun meminta Shinji untuk menceritakan kronologinya dengan dilakukan perekaman. Sementara di lain tempat, si babi terus-menerus memakan korban. Kitaoka kemudian menyambangi kedai Sanako untuk menegosiasikan imbalan yang akan ia terima sebagai pengacara termahal. Bibi Yui tentu saja akan mengusahakannya, bahkan ia rela menjual kedai miliknya. Kitaoka tidak keberatan jika kedai tersebut jadi jaminan, karena bisa dijadikan tempat ngeteh pribadi, apalagi dilayani oleh pelayan secantik Yui. Sontak itu membuat Ren emosi dan hampir memukulnya. Seketika itu keduanya merasakan munculnya monster cermin. Ren dan Yui pun terkejut ternyata sosok sang pengacara merupakan Kamen Rider. Mereka pun kemudian bertransformasi dan sesaat saling memandang, seperti ketika Ren nyawang si Ryuki. Pandangan ini bagai pandangan monster yang telah menentukan targetnya.
Si monster sepertinya mengambil kesempatan untuk kabur. Ketika kedua rider ini bertarung, pertarungan tersebut hingga mencapai batas waktu. Sepertinya dalam pertarungan rider, jika sudah mencapai batas waktu yang ditentukan, senjata maupun kemampuan mereka tidak lagi bisa digunakan. Itu terlihat ketika Zolda tidak bisa lagi menembakkan peluru dari senjatanya, yang pada akhirnya mereka berakhir imbang. Namun seusainya, ternyata Ren terluka parah. Sebagai Kamen Rider Zolda, Kitaoka tidak menyukai pertarungan jarak dekat. Tak hanya Ren yang kini telah ia ketahui sebagai rider, ternyata Kitaoka telah menduga bahwa Shinji juga seorang rider. Masing-masing rider tentu memiliki alasan tersendiri dalam bertarung untuk satu tujuan. Ren bertarung demi seorang wanita. Bagi Kitaoka, perjuangan Ren terlihat menyedihkan. Sementara ia sendiri bertarung karena keinginannya demi mendapatkan kehidupan yang abadi. Siapapun rider yang akan ia lawan, ia merasa sangat percaya diri bahwa ia akan selalu menang. Itu karena ia berjuang untuk dirinya sendiri. Dan menurutnya, jika seseorang memiliki prinsip tersebut, pastinya ia akan menjadi orang yang paling kuat. Mengetahui Kitaoka adalah Kamen Rider, Ren menyarankan pada Yui untuk mengganti pengacara. Karena sebagai rider, mustahil bagi Kitaoka untuk menolong Shinji. Karena jika Shinji terkurung di dalam sel, itu malah akan membahayakan dirinya, yang kemungkinan besar ia akan dimakan monsternya sendiri, Drag Rider. Kitaoka menggunakan posisinya sebagai pengacara untuk mencoba menjebak Shinji lewat perekaman yang biasa ia gunakan. Dengan melontarkan pertanyaan yang menjebak agar seolah-olah Shinji mengakui perbuatannya, Yukari kembali mendatangi Goro, dan sebagai tanda ucapan terima kasih akan rasa kepedulian padanya, ia memberikan kertas origami bangau. Meski Ren nampak memperdulikan Shinji, namun sebenarnya ia memiliki alasan lain, yaitu ia hanya ingin Shinji membayar hutangnya. Sementara Reiko mendapat kabar bahwa Shinji dan kawan-kawan memutuskan hubungan kerjasama dengan pengacara Kitaoka. Nanako Shimada kini telah selesai menjalani masa pemulihan, dan ternyata Kitaoka berada di rumah sakit yang sama. Tak sengaja Shimada mendengar beberapa perawat yang sepertinya usai memeriksa kesehatan Kitaoka, dan terungkap bahwasanya Kitaoka menderita sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang mana ia telah divonis bahwa kematiannya tidak lama lagi. Mungkin hal inilah yang memutuskan ia menjadi Kamen Rider, karena ia menginginkan hidup yang abadi. Reiko dan kawan-kawan mendatangi Kitaoka untuk meminta rekaman yang menyebabkan Shinji divonis bersalah atas kasus penculikan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Merasa terintimidasi, Kitaoka pun memberikannya. Sementara Yukari kembali mendatanginya. Nampaknya si gadis kecil ini hanya membuka hatinya pada Goro, dan ternyata sebuah kebenaran mengerikan terungkap bahwasannya ia meminta pertolongan pada Kitaoka untuk menyelamatkan ayahnya dari sebuah kasus penculikan. Ayah Yukari kehilangan pekerjaan karena artikel pedas Ore Journal, sementara ibu Yukari sedang dirawat di rumah sakit dan butuh biaya operasi. Maka dari itu, karena pemikiran buntu, ia melakukan penculikan untuk menstabilkan kondisi ekonomi keluarga. Namun ayahnya tidak kunjung kembali. Yukari berasumsi mungkin ia telah ditangkap polisi. Reiko menjelaskan sepertinya ayah Yukari yang menculik Shimada dan polisi menangkap orang yang bukan pelakunya. Jika demikian, lewat Goro atas nama ayahnya, Yukari meminta maaf. Shimada akhirnya menemui Shinji. Meski ia tidak melihat wajah pelaku, namun karena ia sempat menggigit tangan kanan si pelaku, maka Shinji yang tidak terbukti ada bekas gigitan, dan juga berkat kesaksian Yukari, ia akhirnya bebas. Shinji pun ingin menemui Yukari. Sementara Kitaoka yang mengetahui bahwa ibu Yukari dirawat di rumah sakit, kali ini nampaknya hatinya tersentuh. Terlebih Goro diberikan bangau kertas lipat oleh Yukari. Dalam budaya Jepang, bangau kertas lipat atau orizuru memiliki filosofi, yaitu seseorang yang ingin mewujudkan harapan serta sebagai terapi seni kesehatan mental. Dengan kata lain, Yukari sedang berharap untuk kesembuhan ibunya. Meski Kitaoka bersikap dingin, namun hati kecilnya masih memiliki rasa empati untuk memberikan bantuan berupa biaya operasi ibu Yukari. Itu membuat Yukari membuka hatinya pada Kitaoka, yang mana ketika Ren dan Shinji hendak menyakitinya akibat tindakan buruk yang ia lakukan pada Shinji, Yukari sontak melarangnya. Oi! この子に近づいて何をするつもりだ。ありがとう。おかげで助かった。証言を撤回させるつもりか。きっと治るさ。ザリなのは俺の方だ。やめて！先生をいじめないで。ゆかりちゃん。 Setelahnya Yukari tiba-tiba diserang si monster babi. Shinji dan Ren dengan segera bertransformasi. Di sela-sela pertarungan, rupanya Kitaoka muncul. Ia memanggil monster miliknya Magna Giga yang menyerupai kerbau. Terlihat seperti mecha yang berat dan kokoh yang nampaknya pergerakannya mengikuti instruksi Zolda. Dengan daya serangan 6000 EP, lalu digunakanlah kartu Final Fan yang mana serangan khusus Zolda End of World dengan menghubungkan Magna Visor miliknya di bagian belakang Magna Giga, dan ketika pelatuknya ditarik, itu melepaskan tembakan dari semua lubang senjata
senjata Magna Giga dengan kekuatan serangan 7000 EP. Adoben Final Bento